Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Trade Stock ya. Balik lagi bersama saya Rahadi di video rekomendasi mingguan. Ya, kembali saya akan membuat video rekomendasi mingguan ya untuk minggu besok nih, periode tanggal 1 September, periode tanggal 2 ya. Tanggal 2 September sampai dengan 6 September 2024. Sebelumnya, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini dengan cara like, comment, dan juga di subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video menarik kita selanjutnya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke rekomendasi minggu depan, seperti biasa kita review dulu ya pergerakan rekomendasi kita di minggu lalu. Nah, sebelum di minggu lalu, karena saya kan 2 minggu yang lalu itu masih ada hutang ya. Kemarin waktu di video rekomendasi terakhir saya bilang saya masih ada hutang di Harum dan juga BRPT. Nah, ini kita cek dulu ya. Jadi kita apa yang direkomendasikan kita pantau terus ya. Nah, di sini ya. Harum pertama, oke. Harum nih bagus ya. Nah, pas waktu di sini ya kemarin yang waktu kita buat rekomendasi mingguan di tanggal, sebentar saya lihat tanggalnya terlebih dahulu. Kemarin tanggal 19 sampai 20 di minggu depan. Nah, di sini ya 19 20. Nah, waktu dia turun di sini saya bilang tak udah hold aja dulu ya. Ini masih kita hold. Dia low 12.80, low terakhir 12.80, dia stop loss 12.60, masih aman nih. Malah dapat kita area buy paling bawah. Setelah itu dia langsung naik sampai boom. Nah, sampai naik 10%. Jadi ya kita hold 2 minggu kita dapat hampir 10%. Itu lumayan banget ya. Pas banget di area resisten di sini dia reject ya. Reject ini mulai turun. Nah, jadi happy cuan buat teman-teman yang udah ambil Harum ini. Kalau udah cuan ya silahkan direalisasikan aja, yaitu nanti trading plannya diatur. Oke, hutang saya di Harum sudah lunas. Next saya masih punya hutang itu di BRPT ya, kemarin karena belum jalan jadi kita hold. Nah, ini BRPT ya di tanggal sama di tanggal 19 di sini 20. Nah, ini mulai low terakhir aja 1000, low-nya ada di 10.85, sedangkan stop loss kita di 10.60 10.50. Nah, ini masih hold ya, masih hold sampai akhirnya dia boom meledak di tanggal 28 Agustus. Nah, kalau dari sini ini mungkin sampai high-nya kemarin sampai dapat 12% ya, lumayan lah ya. 2 minggu dapat 10%, Harum dapat 10%, BRPT dapat 10%. Itu udah cukup oke untuk kita trading kemarin. Oke. Itu, nah ini kita masuk ke rekomendasi yang minggu kemarin ya. Yang pertama ini ada Antam. Oke, Antam. Nah, kita lihat nah ini ya. Antam tak, ini gambar masih yang kemarin ya. Waktu di sini dia ngebreak, ini ada resisten lumayan kuat, tak koreksi dulu. Itu saya bilang ini seperti potensi koreksi ya, benar saja. Per hari Jumat koreksi dan itu ada rebalancing dari MSCI. Harusnya outflow dari ini tuh udah harusnya udah out ya. Mungkin ditambah di sini udah di area support juga. Ini ada hutang gap, mungkin sedikit lagi tertutup, yaitu bisa langsung kita harapkan bisa langsung mengalami kenaikan lagi. Nah, kalau boleh jujur saya tuh baru beli Antam kemarin sore ya. Saya beli Antam kemarin sore di pas di 13.90. Waktu dia gap down lah, pas closing itu saya ambil gitu. Di grup saya call, nih kita buy Antam aja gitu. Nanti kita jual minggu depan. Ya low 13, low-nya berapa? Low 13.90, ini masih area buy sebenarnya ya, 13.70 sampai 14.20, stop loss 13.60. Ya, Antam kita hold lagi sampai minggu depan. Jadi rekomendasi mingguan ini kalau 1 minggu ini ternyata belum sampai target atau belum sampai stop loss, kamu bisa hold gitu ya. Atau misalkan kalau kamu nggak mau hold, ya udah kamu buang aja, kamu ganti saham lain. Seperti itu tuh bebas, terserah kalian saja, tinggal diatur masing-masing. Saya nggak bisa memaksakan plan kalian. Oke. Kalau menurut saya ini Antam udah masih kita hold. Jadi saya masih hutang Antam di minggu depannya. Oke, next saham yang kedua yang kita rekomendasikan kemarin yaitu ada dari saham Bumi. Nah, Bumi ini waktu di rekom ya, pertama rekom di tanggal 19. Nah, di sini. Oh, sorry. Minggu kemarin di tanggal 26 ya. Tanggal 26. Nah, di sini. Nah, ini kan low 93 masuk di low masuk ya, opening di 94 ya, kemarin dia close di 94, dia ada sempat turun 94 sampai naik high-nya di 97. Nah, 97 ini TP1 kita kan, 97 TP1 kita. Nah, ini udah langsung match nih. Ya, 1 hari itu langsung match ya. Di Bumi ya baru direkom 95 sampai dengan 97 ya.
Nah, dari 95 sampai 97 itu udah match ya, udah match TP1. Nah, gimana? Wah, tapi ada beberapa yang nggak kebagian nih di 94. Karena di 94 waktu hari Senin saya ingat banget karena cuma transaksinya tuh nggak terlalu banyak. Tiba-tiba dia sampai TP1. Nah, kalau udah sampai area TP ya terus dia balik ke area buy itu nggak usah di buy. Ini pun grup Bumi ini masuk di rekomendasi kita di grup ya. Saya bilang ini yang nggak kebagian Bumi udah di skip aja, nggak usah diambil lagi ketika dia turun. Besoknya turun sampai 92 ini nggak usah diambil lagi. Nah kan makanya turun sampai low 87 ya, SL nya di 89. Jadi memang nggak bagus kalau udah kena TP1 terus dia turun ke area buy udah di skip aja, kayak gitu cara mainnya. Jadi di grup tuh saya bilang seperti itu waktu Bumi. Oke, itu Bumi. Next saham yang ketiga ada Arto, kemarin rekomendasi kita ya. Nah ini Arto. Oke, pas banget dia konsolidasi Arto kemarin tanggal 26. Nah, 26 di sini Senin, Selasa, Rabu ya. Rabu, Selasa, Rabu ini dikasih low-nya ya. Selasa, Rabu dikasih low-nya itu di 2840. Ya, low 2840. Nah, ini low 2840. Ternyata nih trading plan kita itu area buy-nya ya, area buy-nya 2710 sampai 2810. Ini saya antrinya agak pelit banget ya. Jadi antrinya agak pelit, dia 1 minggu ini nggak dikasih area buy ternyata ya. Low 2840 itu kurang banget. Sampai akhirnya boom pada hari kemarin Jumat dia naik sampai 2990. Mau sampai area TP2 nya. Nah kayak gini udah di skip aja lah ya. Di skip aja gitu karena dia udah mulai naik. Ini candlenya juga konsolidasi di sini nggak bagus. Ini kita harapin kemarin tuh memang agak pelit kita nawarnya sampai 2810, ternyata nggak sampai area buy kita ya, nggak sampai area buy kita ya udah kita skip. Oke, itu untuk rekomendasi kita di minggu kemarin ya. Gimana rekomendasi kita di minggu depan? Oke, kita lihat dulu IHSG karena minggu depan udah masuk September nih ya. Sudah masuk di September. Sebentar, coba saya buka ini dulu ya. Nah, udah masuk di September. Ya, IHSG semenjak break all time high-nya ini perkasa. Kemana sih target kalau kita ukur dari Fibonacci ya, dari low ke high ya? Kita lihat Fibonacci 1.6-nya. Nah, mungkin 1.6 di area 79. Ya, mau dekat area 8.000, 79 sampai 8.000 itu mungkin target dari Fibonacci untuk IHSG ya. Apakah bisa ke sana? Ya kalau kita lihat inflow per hari ini aja. Nah, indeks kita ini masih inflow terus ya. Masih inflow terus menerus. Apakah September ini akan inflow-nya masih terjaga ya? Selama inflow-nya terjaga ini masih bagus. Nah, tapi yang jadi masalah kita lihat kinerja IHSG dulu ya. Di sini kita lihat dari seasonality IHSG selama 10 tahun terakhir ya. Nah, ini kita lihat 10 tahun terakhir ini 2023. Nah, selama 10 tahun terakhir ya terlihat IHSG hijaunya hanya 3 kali dan downnya 7 kali. Jadi rata-rata IHSG jelek. IHSG kita selama 10 tahun itu jelek di bulan Mei, September dan bulan November. Ya itu agak cukup jelek, sisanya hijau IHSG kita. Kayak Agustus probability hijau di 80%, makanya kita happy banget di bulan Agustus ini, enjoy ya. Semua cuan banyak. Nah ini di September memang ya kita, apakah kita harus berhati-hati ya, boleh kita aware karena banyak juga saham-saham yang emang dari sisi teknikal ya dia sudah naik lumayan tinggi. Jadi kita harus aware ketika kenaikannya memang sudah tinggi. Nah ini kita mencari saham-saham yang emang kenaikannya belum maksimal ya, belum istilahnya belum naik banyak lah, misalkan dia baru breakout atau gimana gitu. Jadi memang September agak kurang bagus secara historical data dari IHSG seperti itu. Nah kita lihat IHSG kalaupun dia mau koreksi ya, mungkin koreksi di short term ya sampai sini pun itu nggak jadi masih menarik gitu. Sampai mana? Nah di area-area 7.550 sampai area sini pun selama kalau dia mau koreksi ini bagus ya. Jadi IHSG kita lihat deh naik terus koreksi. Kemarin pun sebenarnya closingnya itu ya merah ya, tapi ditarik karena ada rebalancing dari indeks MSCI. Jadi memang agak sedikit anomali kalau ada rebalancing seperti itu. Nah memang kemarin agak merah indeks kita, tapi inflow asing ya lumayan karena itu dia rebalancing. Jadi kita harus lihat nanti di hari Senin seperti apa.
Oke, itu untuk sedikit indeks. Nah, karena indeks saya menurut saya kurang bagus di indeks, jadi saya memilih saham-saham yang nggak punya korelasi besar ke indeks. Jadi kalau indeksnya turun, ya ini sahamnya bisa-bisa aja naik sendiri. Oke, yang pertama ini ada SLC. Nah, SLC ini kelihatan menarik ya, menarik ketika dia baru break EMA 200 di sini udah mulai oke, dan ini mulai tertahan, terjaga. Kalau dari sisi fresh action, nah di sini mungkin ada satu area support ya. Nah, dia closing sekarang di 103 sampai 97 nih harusnya masih menarik. Kalau kita ini memang candle terakhir kurang bagus. Kalau sampai sini itu hampir 3% koreksi 5%. Nah, oke. Jadi kita sampai 95, kalau 100 sampai 95 oke. Nah, jadi kita agak tunggu bawah dulu ya. Kita agak nggak usah buru-buru langsung HK di atas gitu. Jadi ASLC kita tunggu area buy kita di 95 sampai 100, SL nya di bawah 95, 94, di bawah 200 nya. Lalu sebentar kita lihat risk rewardnya. TP1 kita lihat, nah di sini ada 104 oke, 104 sampai 109. Karena ini gerakannya agak sangat volatile ya untuk SLC. Jadi ya selama 1 minggu mungkin kalau 104 bisa di break, dia bisa lanjut seperti itu. Ini masih konsisten, masih bagus. Dari low-nya high low, ini higher high, ini higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, ini kita harap dia buat higher low lagi, dan setelah itu dia bisa lanjut lagi. Setelah dia sentuh area demandnya, ini kita harapkan dia lanjutkan kenaikannya lagi. Itu untuk SLC. Next saham yang kedua itu DRMA. Nah, DRMA ini juga menarik ya. Kalau kita lihat memang dari sebelumnya uptrend, downtrend. Nah, ini mulai reversal nih, di sini dia nah baru breakout ya, di sini. Kalau kita lihat low high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, ini ya semua buat higher low. Nah, ini nanti lanjut lagi seperti itu ya. Itu untuk gambaran besar dari trennya sendiri. Di sini ada EMA 200, mungkin jadi satu area resisten yang lumayan kuat nih. Ada potensi uji ke area sana. Kalau kita buat trading plan sampai dengan support ini kan hampir 5% ya, it's okay. Jadi area cicil closing 10.80 DRMA, kita coba 10.70 ya. Sampai closingnya 10.20 oke, 10.20 sampai 10.70. SL nya di bawah 10.20 ya, 10.10. Nah, 1010 oke. 1010. Dan untuk R1 1100 high-nya. Nah, baru R2 di area MA 200-nya 1150. Oke, itu trading plan untuk DRMA. Next saham yang ketiga ini favorit saya, Saratoga. Kemarin saya udah beli menu sore di sini ya sama anak grup. Tapi kita udah jual di sini. Tapi ternyata overallnya harusnya masih bagus banget sih. Kalau kita lihat ini mulai di sini kan blok konsolidasi nih, konsolidasi di akhirnya di breakout di kemarin 29, makanya tak rekomen buat menu sore, udah lumayan dapat 4% waktu hari Jumat. Ya, it's okay. Tapi kalau untuk swing trading ya ini baru break, masih menarik. Nah, mungkin sampai sini ya, area demand untuk si Saratoga. Nah, ketika harusnya awal break EMA 200 di sini udah mulai menarik. Waktu itu saya nggak terlalu ngelihat ya, karena bisa dilihat di sini lumayan kuat kan ya. Di sini kena, di sini dia tertahan. Nah, di sini juga sama, dia tertahan. Nah, ini memang EMA 200 nya kuat, ketika di breakout ya lanjut. Tapi ya overall ini harusnya tren masih akan berlanjut, masih early trend, masih menarik dari by sisi fresh actionnya itu sendiri. Nah, oke, kita coba buat trading plan. Bentar, kita coba buat trading plan. Dia closing 2170 sampai low-nya ini. Nah, ini terlalu jauh ya.
Ini terlalu jauh. Nah, kita coba tunggu dia koreksi sampai 2100 ya. Oke banget nih, 2100 sampai dengan 2000. Area buy-nya 2000 sampai 2100, jadi nggak usah buru-buru, kita enjoy aja. Stop loss di bawah 2000, 1990 lah. 1990 itu. Nah, untuk plannya 2100. Semoga dikasih area entry kita. Nah, kita lihat dulu resist minornya di ini satu. Nah, oke, ada resist minor 2170 sampai, nah area sini oke, 2170 sampai 2250. Itu dia trading plan untuk Saratoga ya. Jadi itu aja 3 rekomendasi kita untuk minggu depan. Sekali lagi ini sifatnya disclaimer on, silahkan dianalisa ulang kalau merasa cocok. Kalau nggak merasa cocok silahkan di skip aja. Buat kamu yang mau dapat rekomendasi lebih lanjut trading intens bareng saya, biasa saya mengadakan lab trading setiap pagi harinya di hari Selasa sampai dengan Jumat. Itu biasa kita lab trading scalping ya. Saya call saham ini, langsung kita scalping dan juga kita BSJP bareng-bareng di sesi 1. Biasa dari jam 9 sampai paling lama itu jam 10 pagi gitu. Karena itu market lagi volatile-volatilenya di sana, kita tradingnya di sana. Jadi itu kita lab trading setiap hari. Nah, kalau kamu mau join, kamu bisa join jadi membership Traderstock Premium, atau kamu bisa buka rekening KB Palbur Sekuritas melalui cabang kita, linknya ada di deskripsi. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kamu yang udah support channel ini dengan cara like, komen, dan juga di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga 3 saham ini bisa kasih kita cuan. See you.